Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Gina dari penyiar TV Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara syair dan syiar yang insya Allah hari ini kita lanjutkan syair yang kemarin. Ini nanti yang ujung-ujungnya nanti bagaimana masalah jasmani. Jadi bagaimana Allah menciptakan kita ya sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nanti yang akan dibahas oleh Ustadz Haji Jamiat Al-Hasimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik aja Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Deng Baji. Ya. Assalamualaikum Deng Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan. Silakan Deng Baji untuk membacakan syairnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa televisi TV Dakwah Islamic Center Samarinda, saya akan melanjutkan yang kemarin. Waktu gelombang sakratul maut, jika ditanya tidak menyahut, lidahnya keluh tidak menyebut, kehendak hilang suara larut. Jika memandang alam semesta, dilihat dengan wasilah mata, syuhud di hati pada pencipta, hijab tersingkap hakikat nyata. Betapa indah dirimu insan, jasmani elok berperhiasan, pandangan mata tiada bosan, pandangan hati membawa kesan. Ya, begitulah tadi syair yang dibacakan oleh Deng Baji. Bagaimanapun indahnya kita diciptakan, tapi kalau sudah jadi mayat terbujur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah tidak ada artinya lagi. Maka yang tersimpan adalah amal bakti kita. Nah inilah nanti dibahas oleh Ustadz ini Pak Haji Jamiat Al-Hasimi. Saya persilakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya pada Senin lewat. Kita sudah membahas tentang rezeki, tentang ajal, tentang untung baik dan buruk. Dan yang ke-25 ini juga sudah kita bahas. Kenapa? Karena ini penting sekali Pak. Karena Al-Quran menyatakan iza za'a azaluhum la yastaghfiruna syatan wa la yastaqdimun. Bila datang izin dan ajal, tidak bisa dimajukan, dimundurkan, tiba waktunya kita akan berangkat. Jadi kesimpulan hidup manusia itu di sakaratil maut. Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak beramal, nanti lihat di sakaratul mautnya. Apakah husnul khatimah, apakah tidak? Maka itu perjalanan terakhir itu adalah dikala sakratul maut. Kiai Haji Ja'far Sabran menyatakan waktu gelombang sakratul maut. Apa maknanya itu? Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 2 Allah berfirman,
huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajala musamma indah summa antum tamtarun. Dialah Allah yang mencipta kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan azal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal, hanya dia sendiri mengetahuinya. Kemudian kamu ragu-ragu tentang hari berbangkit itu. Jadi artinya Pak, usahakan di sakaratul maut inilah kita berhati-hati. Di situ orang banyak mengkaji ilmu tentang ilmu kemulangan, Pak. Ilmu kemulangan itu ilmu kembali kepada Allah, ya kan? Yang kedua, jika ditanya tidak menyahut. Nah, jadi artinya kemarin kita bahas, ketika sakaratul maut itu rahmat Bu dicabut Bu. Rahmat mata tidak bisa melihat, rahmat makan minum tidak terasa, dicubit pun tubuh tidak terasa. Yang terakhir apa Bu? Masih rahmat Pak diberikan ketika kita berada di nazak. Ketika nafas akan keluar, di situ kata Rasulullah, talqinu mautakum kalimatul la ilaha illallah. Talkinkan orang mati, orang yang akan mati dengan kalimah la ilaha. Arti talkin itu Pak diberi ingat. Nah, jadi kita ada hak untuk mengingatkan. Nah, tapi bagi orang yang sudah mauzud illallah, sudah mantap zikirnya kepada Allah, siang dan hari dan malam, di mana saja dia zikrullah, insya Allah dia nggak selalu ingat pada Allah. Fazkurullah qiyamau wa qu'udan ala junubi. Ingat kepada Allah waktu duduk, waktu berjalan, lebih berbaring. Nah, kemudian ada Pak, biasanya kalau kita sedang mau ada doanya itu Bu. Allah magfirli warhamni walhikni birrufiqil a'la. Ya Allah, ampuni dosaku, berilah rahmat kepadaku, dan pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi, yaitu Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian lidah keluh tidak menyebut. Jadi walaupun dizikirkan, Pak, kadang-kadang orang yang dizikirkan itu dia diam, tapi batinnya mengikuti. Nah, maka itu ketika sakaratul maut ini Bu, biasanya banyak gangguan Bu. Ada nanti gangguan berbentuk orang tua kita, menjelma dia, wahai anakku ikut aku, padahal itu setan. Ada menjelma seperti guru kita, ada teman kita, maka ditolak dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, itu gangguan semua. Makanya setan itu mengganggu bermacam-macam. Mengganggu kita masih hidup, mengganggu kita dalam tidur, mengganggu kita dalam ibadah, dalam sholat, dan sebagainya. Dan mengganggu terakhir apa? Di sakaratul maut. Kemudian kehendak hilang suara larut. Nah, kadang-kadang orang begitu sudah ini Pak, hanya ingat kepada Allah, ya kan? Maka napasnya turun naik pun dia zikrullah kepada Allah. Maka itu ketika nafas terakhir Pak, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia datang dari Allah, kembali dengan rahmat Allah. Ini kalau suara larut Ustadz lah hilang, artinya batuk aja kan ngalih. Wujur itu. Nah, jadi maka itu ketika sekarang maut ini banyaklah istighfar, taubat. Tapi yang paling baik sekaranglah orang tuh bertobat, beriman, bertakwa. Insya Allah sekarang mautnya baik. Lebih banyak beristighfar. Ya, beristighfar, minta ampunan, bertobat itu memutus dosa. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah, taubat yang bujur, yang sesungguhnya. Itu yang diminta oleh Allah kepada kita. Lanjutkan Bu, yang 26. Jika memandang alam semesta dilihat dengan wasilah mata, suhud di hati pada pencipta, hijab tersingkap hakikat nyata. Ini jangan salah pandang Ustaz. Jadi yang dimaksud ini Pak, memandang sesuai surah Al-Imran ayat 190. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ar, kami ciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pertikaian antara siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah bukti kekuasaan kami bagi orang-orang yang berakal. Jadi artinya Rabbana ma khalaqta hadza batila, artinya tidaklah Allah menciptakan dunia, bumi, langit ini sia-sia.
Ada maksud di balik penciptaan itu. Disitulah keagungan, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Nah, di situ ikuti dengan zikrullah. Nah, jadi artinya jika memandang alam semata, dilihat dengan wasilah mata. Jadi wasilah mata itu mata kita ini memandang. Waduh, indahnya langit itu kan awalnya Pak, langit itu kan dengan bumi kan menyatu, Bu. Akhirnya diangkat oleh Allah. Lihati, adakah Allah pakai dongkrak ngangkat? Tidak ada. Kalau manusia misalnya bikin rumah, Pak, ya, Langit kada betihang. nah kita ada betihang. Kalau jadi artinya kalau rumah, Bu, kita bikin ada pakai pahat, gergaji, kapak, palu. Kalau Allah tidak, innama amruhu idza aradasan ayyakuna lahu kun fayakun. Allah berkehendak menjadikan kun jadi, fayakun maka jadilah itu. Nah, jadi artinya dilihat dengan wasilah mata. Oh ya Allah, betapa besarnya. Lihat di Gunung Steleng kita ini. Kalau diangkut pakai truk, berapa truk itu, Pak? Ya kan? Lihati artinya nih Sungai Mahakam itu, Pak, yang mengalir berapa jauh dan dalamnya bukan main itu, lebarnya. Siapa mencipta aku, kata Allah? Untuk siapa? Untuk linnas, untuk manusia. Nah, itulah artinya kita lihat wasilah mata. Ya kan? Makanya Al-Qur'an menyatakan wal arda madadnaha wa laqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahiz. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Nah, jadi artinya memandang itu ikuti dengan suhud batin zikrullah. Jadi artinya di situ, Bu, kita dapat pahala, dapat amal ibadah. Makanya pada suatu hari guru saya pernah ngomong begini. Katanya apa? Nanti di akhirat nanti Allah memberikan pahala itu, Pak, bergunung-gunung, Bu. Sampai kita katanya enggak menerima itu. Dari mana ya Allah amal hamba seperti itu? Apa kata Allah? Engkau amal dalam batin yang tidak riya, engkau zikir kepada aku memandang alam ciptaanku ini. Nah, jadi makanya banyak zikrullah itu dengan memandang alam semesta. Apakah memandang manusia, Pak, tumbuh-tumbuhan, pohon, itu adalah zikrullah di dalamnya. Kemudian kata beliau, suhud di hati pada pencipta. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka istilahnya hati juga yang dijaga, Ustaz. Bujur itu. Jadi artinya suhud batin itu, arti suhud itu kan pandangan hati jiwa. Maka dilangkai hijab tersingkap hakikat nyata. Jadi begitu terhijab itu berarti kita tidak memandang hanya alam, tidak memandang hanya manusia, hewan, tetapi sang pencipta hewan, sang pencipta alam, sang pencipta manusia dan sebagainya. Itu aku, kata Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Kekal jatuhan engkau wahai Muhammad yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, di situ, Pak, pandangan batin kita agar terisi. Kalau tidak, kosong melompong. Apalah artinya hidup tanpa zikrullah? Makanya nanti, Bu, di yaumul mahsyar itu ketika kita berjalan ada semacam kotak-kotak. Ada kotak kosong. Di mana kosongnya itu? Karena disia-siakan ketika hidup. Makanya jangan sampai kada bisi hati. Nah, itu dia. Kalau kada ada hati, wah repot. Iya. Ya, kita lanjutkan yang 27. Betapa indah dirimu insan. Hijab tersingkap tadi belum? Ya, hijab tersingkap ini tadi, Pak, maksudnya yang pencipta alam ini siapa? Makanya saya bilang kemarin, Bu, Rabi'atul Adawiyah ditanya, apakah engkau senang melihat indahnya bunga? Rabi'atul Adawiyah menjawab, yang kulihat bukan indahnya bunga, tetapi siapa yang memberi indah itu. Itu hijab. Kalau melihat alam ini, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, siapa di balik itu? Aku sang pencipta. Itu hijab namanya terbuka. Alhamdulillah kita bisa dilihatkan pandangannya. Itu dia. Kalau ditutup hijab kada melihat tuh. Maka itu, ya kan. Ya, kita lanjutkan yang 27. Betapa indah dirimu insan, jasmani elok berperhiasan, pandangan mata tiada bosan,
pandangan hati membawa kesan. Ini betapa indah dirimu insan ini Pak, itu ada dua Pak, yang Bapak baca tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk, rupa dan kejadiannya. Jadi yang nama insan itu Pak, Bu, itu terdiri dua Bu. Ada jasmaniahnya, ada rohaniahnya. Itu insan. Tetapi kalau dia wafat, rohaninya aja. Makanya dia orang, oh kita berkirim khususan ila ruhi. Berarti rohnya, bukan jasadnya, ya kan? Nah, di sini Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik insan. Berarti Allah menciptakan rohaniahnya bagus, menciptakan jasmaniahnya bagus. Nah, bagus dari mana? Jasad ini Pak, artinya jasmaniah kita nih kalau kita bandingkan dengan hewan, nggak ada hewan sebaik kita. Adakah Pak Haji Arfan mendengar hewan begincu Pak? Nggak ada, monyet berlipstik kan? Yang berlipstik itu manusia, ya kan? Cantik, manis, ya kan? Kalau laki-laki tampan, gagah, handsome, apalah sampat orang itu ya? Indah, ya, indah. Nah, maka itu, ya itu. Maka itu artinya kalau dilihat setelah ya, tidak ada tanding bandingannya manusia ini. Belum lagi dia bicaranya lemah lembut, bicaranya kadang-kadang tegas. Itu hebatnya manusia itu, insan. Nah, rohaninya ini Pak, ini yang beda Bu. Antara satu dengan lain berbeda rohani. Rohani itu bedanya apa? Dihiasi oleh ilmunya. Kalau dia sering membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu apa? Rohani itu beda Bu. Ada orang penyabar, ada orang syukur, ada orang ridha, ada orang ikhlas. Itu karena rohani itu. Nah, ada orang emosi, ada orang pendendam, ada orang hasad dengki. Itu emosi, itulah rohaninya. Nah, jadi perbedaan manusia ini apa? Di akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu membedakan manusia. Hanya Nabi diutus apa? Innama Abu Istu diutami makarimal akhlak. Jadi kata Rasulullah, aku dicipta untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Jadi bagaimana akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam, dan akhlak terhadap diri sendiri. Jadi hablum minallah wa hablum minannas, ya kan, duribat alaihim mujlah aina masaf ila bihablin minallah wa bihablin. Manusia dimanapun akan mendapatkan apa? Kelemahan, akan mendapatkan bencana, kecuali dia vertikal kepada Allah dan horizontal berhubungan sama manusia. Nah, itu yang disebut betapa indahnya dirimu insan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jasmani elok berperhiasan. Nah, jadi kata orang, Pak, kalau ingin melihat gadis yang cantik, itu pandanglah ketika dia bangun guring subuh. Waktu itu dia nggak pakai lipstick, nggak pakai makeup, nggak pakai eyeshadow, ya kan? Berarti itu bertungguan. Jujur utuh di situ. Nah, itu dia indahnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, wanita-wanita berperhiasan untuk siapa? Apakah untuk orang lain? Itu diharamkan Allah. Yang bagus berperhiasan, berpenampilan cakep untuk suami. Ini kalau sudah berjalan, Pak, wah necisnya bukan main, weh. Tapi kalau sudah di rumah, bau hancing kalau ya. Nah itu. Nah, jadi artinya. Soalnya begini Pak Kiai, Pak Ustadz. Kalau suami, yang saya dengar, kalau kita berdandang itu di rumah, kan suami juga tiap hari memandang kita, dan suami itu tidak paling sekali aja memuji, tetapi kalau apabila kita berjalan dan di saat itu kita berdandan, pasti orang pada memuji. Cantik betul ibu ini bilangnya. Nah, sebab itu yang dipuji itu suami. Kalau istri itu cantik, manis, berdandan bagus, betah suami di rumah. Yang penting dijaga Ustaz. Dijaga itu, tapi kalau di rumah ini urak-urakan, aduh, antara ketawa dan marah itu sama aja wajahnya. Nah, ini yang sulit Bu ini. Jadi artinya jasmani elok berperhiasan. Begitu laki-laki Pak.
istilahnya apa, dilematik. Iya, kadang-kadang laki-laki ini kalau sudah jalan baru hebat berpakaian dan sebagainya. Tapi kalau di rumah kadang-kadang Pak pakai sarung tapi kalau pakai baju. Nah, itu. Jadi juga istri juga bosan, kenapa kayak gitu? Iya kan, begitu. Jadi artinya jasmani elok berperhiasan itu berpenampilan yang bagus di dalam dan di luar rumah, usahakan sama. Ya, usahakan sama. Usahakan sama itu. Kemudian pandangan mata tidak bosan. Apa Allah menyatakan? Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair jarika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, jadi pakaian ini, Bu, di sini Allah menyatakan 3. Guna pakaian menutup aurat, guna pakaian untuk perhiasan. 2 macam kan? Tapi yang ketiga Allah menyatakan pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Ya, apa istilah Ustaz membentengi. Nah, yang jadi masalah apa itu takwa? Nah, kalau orang ahli hakikat, ahli marifat, itu Pak disebutkan tahalli, tazalli. Tahalli itu membuang sifat-sifat perangai yang jahat dalam diri, hasad, riya, amarah, dengki, pokoknya apa-apa yang jahat itu yang dibuang. Karena Allah tidak menerima amal ibadah kalau dalam pribadi masih suka bermusuhan dengan orang lain, suka dendam, suka menzolimi. Nah, itu pertama tuh tahalli, buanglah sifat itu. Yang kedua, tahalli itu mengisi dengan amal mahmudahilin namanya, yaitu perangai yang puji, syukur, ridha, sabar, ramah tamah, akhlakul karimah, macam-macam itu mahmudahilin namanya. Nah, itu yang disebut dengan takwa yang pertama tuh. Nah, ketiga tahalli, tazalli. Maka nampaklah yang suhud batin yang tidak ada tirai dalam dinding hakikat nyata yang di sini tadi. Itu maknanya. Itu makna ma'rifat. Makna ma'rifatnya begitu, pengertian takwa itu. Soalnya tujuan kita ini memang syair ma'rifat. Syair ma'rifat, jadi begitu maksudnya itu, ya kan? Nah, kemudian Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini tiap Jumat tuh. Tiap Jumat ini dibaca tuh. Iya. Jadi apa Bu maknanya? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau sebenar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar beragama Islam. Nah, jadi dimaksudkan ini yang sebujur takwa itu kayak apa? 2 macam aja. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu inti takwa. Amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu. Jadi kalau orang menyatakan takwa masih suka nyolong punya orang, masih korupsi, manipulasi, itu dusta. Lain takwa itu. Lain takwa, suka bermusuhan, aib orang dibicarakan sana sini, ngintip kelemahan orang dibicarakan. Itulah bukan takwa gitu. Rasulullah menyatakan, kalau ada kesalahan dari saudaramu, tutupilah. Ini enggak malah dibongkar sana sini. Artinya berhati-hati. Nah, ini jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bu, jangan engkau mati sebelum engkau Islam. Arti Islam itu tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat kepada kami ibadah. Artinya apa? Ya, nama orang taat kepada Allah enggak ada membantah Allah. Salat 5 waktu tunai. Ini dekat puasa Ramadan nih, Pak. Laksanakan. Jangan sahur siang hari. Ada juga orang berselamatan baca doa selamat Pak, pemakanan siang hari. Nah, itu lain itu sudah. Ini ada hubungannya juga dengan ini bulan Mi'raj Ustaz. Ya itu. Makanya bulan Mi'raj nanti insya Allah bulan minggu depan kita baca syair ma'rifat Ja'far Sabrang. Iya, yang
Sair mi'rad. Nah, Sair mi'rad. Nah, jadi Bu, intinya apa Bu? Pandangan mata tidak bosan, artinya apa? Memandangi alam ini kita pandang di situ ada jalal Allah, jamal Allah, kamal Allah, kahar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat empat dari Allah itu melekat dalam jiwanya memandang Allah. Jadi tidak ada tinding tirai antara dia dengan Allah. Itu orang menyatakan Pak khawas sudah. Khawas itu pandangannya tidak ada agyar-agyar, artinya dunia ini menyentuh dia lagi, tidak. Dia hanya langsung kepada Allah. Kemudian pandangan hati membawa kesan. Nah, jadi jasmani adalah hidup kepanaan. Al-Quran menyatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tuhrazun. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi kamu akan dibangkitkan. Maka pengen disebutkan Pak, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa ingkar, kafir, kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dahulunya kita enggak ada di dunia Bu. Summa yuhyikum, aku hidupkan kamu di dunia. Summa yumitukum, ku matikan sekatal maut. Summa yuhyikum, ku hidupkan engkau di akhirat. Wa ilaihi turja'un, kembalilah kepada aku. Nah, jadi ini pandangan hati membawa kesan. Nah, itu Pak jasmaniah ya, jasmaniah kita bisa mati. Tapi pandangan roh dia keabadian. Kalau roh kita nih ikut mati Pak, siapa nanti mendapatkan rahmat nikmat di sorga atau mendapat bala siksa di neraka? Berarti rohaniah kita tuh hidup dalam keabadian. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya Pak, pandangan kita secara jasmaniah bisa kematian, tetapi pandangan rohaniah itu keabadian. Masalah ruh enggak saya bongkar, enggak kita bahas dulu di sini. Itu secara khususan itu nanti insya Allah. Nanti mungkin ada sih. Iya insya Allah. Nah itu demikian. Gitu, ini ya. masih ada lanjut. Habis 28 belum dibaca. Ini 28. Ini ada anunya kan? Masih. Ya artinya tadi masalah ruh. Masalah ruh tidak usah kita bahas karena panjang sekali, lebar sekali, dan itu soalnya rahasia itulah. Mungkin ini cukup. Ya. Nah, atau seano lagi silakan. Oke, satu bait lagi. Oke, silakan. Baiklah, saya akan lanjutkan membacakan. Akal memikir, hati merenung, meskipun jauh di balik gunung, terbuka hijab, tidak terlindung, wujudnya Tuhan yang Maha Agung. Silakan Ustaz. Jadi ini beliau menyatakan akal memikir, hati merenung. Jadi akal ini Pak artinya mencari seluk-beluk yang memutuskan hati. Al-Quran menyatakan qala ar-rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Musa berkata, Tuhan menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhan jika kamu menggunakan akal. Ini ceritanya ketika dengan Fir'aun tempoh hari Pak. Fir'aun menyatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Bilang Musa, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan, mematikan. Diambilnya 2 orang dalam penjara. Coba lihat ya, aku mematikan, dibunuhnya Bu. Yang satu bagaimana menghidupkan, kata Musa. Kamu bebas, kamu lepas. Itu menghidupkan. Bagus kata Musa. Tuhanku itu Allah, dia menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu betul-betul Tuhan, coba balik terbitkan matahari dari barat, dia tenggelam ke timur. Tidak bisa Musa. Nah, jadi berarti di sini memikirkan penciptaan langit dan bumi, akal merenungkan Pak. Tidak mungkin artinya ada karena tidak ada yang sang pencipta, kan begitu. Firaun tidak bisa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Dia kalah hujah dengan Musa. Yang kedua, meskipun jauh di balik gunung, Innallah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di gaib dan aling bumi. Dan Allah Maha melihat apa kamu kerjakan. Meskipun jauh di balik gunung, itu itibar Pak. Jadi majas artinya itu istilah.
Walaupun berada di balik gunung, walaupun berada di balik benua, walaupun berada di balik kubur, walaupun berada di akhirat, di langit dan bumi, aku, kata Allah, menciptanya. Yang tersembunyi. Tersembunyi. Makanya kata Rasulullah, la ya'lamu ghaiba illallah. Tidak seorang pun yang mengetahui masalah gaib itu hanyalah Allah. Artinya kalau demikian, meskipun jauh di balik gunung, bait yang berikutnya, terbuka hijab, tidak terlindung. Zalika alimul ghaibi wasyahadah azizur rahim. Yang demikian itulah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Termasuk hati kita. Termasuk kita di hati kita, pikiran kita, jiwa kita, Allah mengetahui. Nah, oleh sebab itu kalau kita merasa selalu diperhatikan, Bu, selalu dilihat luar dalam, maka kita disebut oleh orang ahli hakikat, oleh marifat, wara. Arti wara, berhati-hati, karena Allah selalu menilik, mengitihi kita, selalu mengitihi. Tahu apa mengitihi? Selalu mencermati kita. Nah, baik bicara jangan nyinggung orang, walaupun kita hati-hati seluruhnya, itu wara namanya. Karena terbuka hijab. Terakhir, wujudnya Tuhan yang maha agung. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul umur kulluh fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan. Maka sembahlah Dia Allah, bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini Ustadz ya, setelah ini langsung saja dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulan pada nomor yang ke-25 tadi, di situ intinya adalah kita ketika dalam hidup ini, kesimpulan terakhir itulah di sekaratul maut. Berhati-hati sekaratul maut itu, karena disitulah orang dapat keselamatan dan orang dapat bala celaka. Tapi kalau orang selalu beramal solih, beriman takwa yang bagus, insya Allah dia akan selamatkan oleh Allah di akhir hayatnya. Maka itu kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah akhiru kamahi bakal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir kalamnya, dia insya Allah masuk surga bi ghairi hisab. Hadis lain, masuk surga tanpa ditimbang di mizan. Yang 26 ini adalah masalah pandangan alam, wasilah dengan mata, suhud batin. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengadakan alam ini kecuali Allah. Termasuk perbuatan kita yang nampak tersembunyi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Yang 27 adalah beliau menyatakan betapa indahnya dirimu. Pandanglah manusia itu dua macam. Yang disebut insan itu dua. Insan jasmaniyahnya terdiri dengan rohaninya. Jadi nama insan itu Pak terdiri jasad dan roh. Jasad ini tidak ada keabadian, dia wafat. Tetapi rohaniah dia keabadian. Maka rohaniah kitalah yang menerima azab kubur, yang menerima nikmat kubur. Rohanilah nanti di akhirat yang masuk surga dan atau masuk neraka. Kemudian yang 28 adalah akal memikir, hati merenung, meskipun jauh dari terbuka hijab tidak terlindung wujudnya Tuhan yang maha. Artinya apa, Bu? Alam gaib yang ada, alam sahadah atau alam gaib, alam sahadah, alam nyata, alam gaib, alam kita ini, alam yang tidak nampak, semuanya itu sudah nampak jelas wujud Tuhan sebagai pencipta yang ada. Demikian Pak. Ya. Jadi kalau sudah maut memanggil kita, Ustaz ya, ada istilahnya nama takunu yudrikumul mauta in kuntum fi burujim musayyarah. Alhamdulillah. Sembunyi dimanapun. Iya. Di Kamu laut, tidak akan dapat. di udara. Iya. Kalau sudah ajal memanggil, tiba waktunya kita akan berangkat. Sebelum berangkat siapkan sangu, siapkan bekal. Sangu yang baik adalah takwa kepada Allah. Ustaz silahkan dibaca doa Ustaz.
Astagfirullah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, Allahumma salli fil akhirin, wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sanasma ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tub alaina qoblal maut warhamna indal maut wala tu'azzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya samasul ifaduna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ghani ya razaq ya zal jalal wal ikram anta razzuqna rizqan katsiran kabiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala khairi khalqi wan nuri arsi sayyidina wa habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Haji Jamiat Al-Hasimi, juga Deng Baji, pemirsa yang saya hormati. Semoga syair ini bermanfaat buat kita, keluarga kita. Insya Allah minggu depan kita tetap dengan karya Kiai Haji Ja'far Sabran, ulama Kalimantan Timur. Berhubung nanti bulan Mi'raj, bulan ini Mi'raj, nanti kita membahas syair Kiai Haji Ja'far Sabran Mi'raj. Mungkin kita 2 minggu ini melanjutkan ini. Yang Ma'rifat kita stop dulu, insya Allah kita lanjutkan 3 minggu akan datang. Nah, makanya itu di dalam Mi'raj yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Insyaallah itu nanti yang kita bahas, tapi lebih rincinya nanti Ustadz Jamiat siap untuk bahas Ustadz ya. Ya. Kami mohon maaf jika ada salah dan hilafnya. Kerabat TV Islamic Center juga menyampaikan terima kasih atas perhatian pemirsa. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.